Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-228 dari surat Al-Baqarah. Silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan wanita-wanita yang ditalak mereka menanti masa iddah mereka selama 3 quru'. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. Dan tidak halal bagi mereka, wanita yang ditalak tersebut, untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka pada hal yang demikian itu jika mereka menghendaki perbaikan. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan mereka para wanita memiliki hak yang semisal dengan para laki-laki, atau mereka para wanita memiliki hak yang semisal dengan kewajiban mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Walir rijali 'alaihinna darajah. Meskipun laki-laki memiliki kelebihan 1 derajat di atas mereka.
Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu tentang ila. Ayat sebelumnya tentang ila, yaitu wanita yang digantung nasibnya oleh suami mereka, maka lama atau masa yang paling lama penantian mereka adalah 4 bulan. Setelah 4 bulan wajib diputuskan apakah melanjutkan pernikahan atau ditalak. Kalau lanjut pernikahan, maka tidak ada sesuatu pun yang wajib untuk ditunaikan. Tidak ada kewajiban apapun selain yaitu mengumpuli istrinya. Adapun kalau ditalak, maka sekarang kita akan membahas bagaimanakah nasib wanita setelah ditalak suaminya. Kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ay an-nisa'ul lati talaqahunna azwajuhunna. Jadi al-mutallaqat itu adalah bentuk jamak ya. Al-mutallaqah itu bentuk mufradnya. Al-mutallaqah. Al-mutallaqat adalah para wanita allati yang mereka talaqahunna azwajuhunna, ditalak oleh suami mereka. Yatarabbasna bi anfusihinna yatarabbasna bi anfusihinna ay yantazirna wa ya'tadidna muddatan, yaitu mereka menanti, yaitu masa iddah selama jangka waktu tertentu. Muddatan thalathata quru, yaitu 3 quru. Nah, apa makna dari quru? Ai haidun, 3 kali masa haid. Au atharun, atau 3 kali masa suci. Ala ikhtilafil ulama'i fil muradi bidzalik, sesuai dengan perbedaan pendapat para ulama tentang maksud yang demikian itu. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang makna quru'. Sebagian mereka berpendapat 3 kali masa haid, sebagian mereka berpendapat 3 kali masa suci. Ma'anna sahihah, bersamaan dengan yang sahih, annal qur'a al-haidu, bahwasanya yang dimaksud dengan quru' itu adalah haid. Nah, jadi masa iddah wanita yang ditalak suaminya itu 3 kali haid menurut pendapat yang sahih bagi Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Walihadil iddati iddatu hikamin, dan adanya masa iddah ini memiliki beberapa hikmah. Jadi wanita yang ditalak suaminya tidak langsung pisah secara total, tapi mereka memiliki masa iddah, masa penantian sebelum mereka benar-benar pisah dan boleh menikah dengan laki-laki lain. Ya. Nah, apa hikmahnya masa iddah ini? Minha, di antaranya al-ilmu bi bara'atir rahim, mengetahui bersihnya rahim wanita. Idza taqarrarat 'alaiha thalathatul aqra, jika telah berulang bagi wanita tersebut 3 kali quru', 3 kali masa haid, ulima, maka diketahui annahu laisa fi rahimiha hamlun, bahwasanya tidak ada di rahimnya itu janin. Ya, 3 kali masa haid dalam keadaan
tidak berkumpul dengan suaminya. Karena kalau berkumpul ini otomatis apa? Rujuk. Ya. Jadi seorang suami mentalak istrinya, lalu istrinya menanti masa iddah. 1 kali masa haid setelah suci ternyata kumpul dengan suaminya, berarti itu tandanya sudah apa? Rujuk. Sekali haid masih belum rujuk, 2 kali haid masih belum rujuk, 3 kali haid masih belum rujuk, maka dipastikan rahim wanita ini bersih dari adanya janin. Fala yufdhi ila ikhtilatil ansab, sehingga tidak mengakibatkan adanya percampuran nasab. Bayangkan kalau seorang wanita yang ditalak suaminya tanpa ada masa iddah, maka bisa jadi wanita ini sedang hamil. Lalu dia dinikahi dengan laki-laki yang lain, maka ada percampuran nasab di sana. Ataupun wanita ini mungkin belum hamil, dia ditalak suaminya dalam keadaan sebelumnya dia kumpuli, nggak hamil, sebulan nggak hamil, 2 bulan nggak hamil, lalu dia nikah dengan laki-laki lain. Pernikahan sebulan langsung hamil, maka di sini apakah kita bisa memastikan janin yang ada di rahim wanita ini milik suami barunya atau milik mantan suaminya? Nggak bisa dipastikan. Karena waktu 3 bulan apalagi belum melewati masa haid ya sama sekali, ini betul-betul membuat rancu. Apakah janin yang ada di rahim wanita ini milik suami yang baru atau itu milik mantan suami yang lama? Taib. Walihada, dan karenanya aujaba ta'ala alaihinnal ikhbara an ma khalaqallahu fi arhamihin. Karenanya Allah Ta'ala mewajibkan atas wanita yang ditalak tersebut untuk mengabarkan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka, untuk menceritakan terus terang kondisi perut mereka. Wa hurrima alaihinna kitmanu dzalik, dan diharamkan atas mereka menyembunyikan yang demikian itu, menyembunyikan informasi tentang keadaan rahimnya, min hamlin aw haidin, apakah dia itu sedang hamil atau dia haid. Lianna kitmana dzalik, karena menyembunyikan informasi tentang dirinya, khususnya 2 masalah tadi ya, apakah dia sedang mengandung atau dia sudah haid atau tidak, ini mujibu yufdhi ila mafasida katsiratin. Menyembunyikan informasi tentang dirinya itu mengakibatkan mafsadah yang banyak, kerusakan yang banyak. Fakitmanul hamli, maka menyembunyikan kehamilan, mujibun an talhaqahu bi ghairi man huwa lahu. Perhatikan, menyembunyikan kehamilan ini menyebabkan menasabkan anak kepada yang bukan haknya. Seorang wanita ketika ditalak hamil, dia nggak ngasih tahu suaminya, dia tidak memberitahukan suaminya. Lalu setelah itu, setelah habis masa iddah, dia langsung menikah dengan laki-laki baru dan juga tidak memberitahukan suami barunya. Ternyata setelah itu dia mengatakan hamil, padahal ini hamilnya sudah lama, hamilnya sudah sejak dengan suami lama, dengan mantan suaminya. Maka lahirlah anak, lalu anak ini dinasabkan kepada suami barunya.
Nah, ini di antara mafsadah menyembunyikan kehamilan kepada mantan suaminya, ya, akan menjadikan anak itu dinasabkan kepada yang bukan haknya. Suami barunya tidak berhak dengan anak tersebut. Raghbatan fi wasti'jalan linqita'il iddah, menyembunyikan kehamilan dengan tujuan agar anak ini dinasabkan kepada yang tidak berhak. Raghbatan fi, karena ingin anaknya ini punya bapak suami barunya. Kalau nggak salah ada salah terjemahan itu ya, bukan benci itu. Kalau diterjemahkan kalau nggak salah benci, tidak suka. Kalau benci itu raghbatan anhu, itu membenci. Raghibaan itu maknanya benci, nggak suka kalau anaknya dinasabkan kepada suami lama. Mungkin gitu maksudnya. Tapi di sini bahasanya adalah raghbatan fihi, yaitu suka atau menginginkan, mengharapkan, mencintai. Nah, yang saya pahami wallahu alam, si wanita yang ditalak ini wanita yang ditalak ini menyembunyikan kehamilan pada mantan suaminya karena ingin anak yang dilahirkan ini akan dinasabkan ke suami barunya. Dia nggak senang kalau anak ini dinasabkan ke suami lamanya. Wasti'jalan linqidha'il iddah. Nah, ini juga niat yang buruk, menyembunyikan kehamilan untuk menyegerakan selesainya masa iddah. Bayangkan kalau dia memberitahukan kehamilan ini pada mantan suaminya, maka masa iddahnya sampai anak itu dilahirkan. Berarti kalau masih bulan pertama ya kurang lebih 9 atau 8 bulan lagi. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahun, ya. Dan wanita-wanita yang hamil, maka ajal mereka yaitu masa iddah mereka berhenti ketika apa? Mereka melahirkan bayi tersebut. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahun. Naam, dalam surat At-Talaq ayat yang keempat. Nah, 9 bulan atau 8 bulan atau mungkin ini sudah kehamilan usia 3 bulan, 6 bulan. Bandingkan dengan 3 kali haid. 3 kali haid paling 3-4 bulan. 3-4 bulan dia sudah bisa nikah lagi dengan laki-laki lain. Makanya kalau dia tidak sembunyikan, wah lama ini masa iddahnya. Sampai apa? Sampai dia melahirkan. Ya. Nah, ini diantara mafsadah menyembunyikan kehamilan. Fa idza alhaqahu bi ghairi abih. Kemudian kita lanjutkan. Kalau dia menasabkan anak tersebut kepada yang bukan ayahnya, hasala min qat'ir rahimi wal irs, maka akan terjadi pemutusan silaturahim dan hak waris. Ya. Sekali lagi, suami yang telah menceraikannya dan di perut istri yang diceraikan itu ada janin dari suaminya, maka suaminya tersebut adalah ayah kandung sah secara syar'i dan secara biologis bagi anak tersebut. Tapi karena istrinya ini merahasiakan, menyembunyikan kehamilan sehingga anak ini dinasabkan kepada suami barunya, maka anak ini tidak akan pernah berbakti kepada ayah kandungnya. Karena dia merasa ayah saya yang ini,
sama ibu saya yang baru. Itu sudah mantan. Padahal sekali lagi janin ini adalah miliknya, sehingga dia harusnya memiliki hubungan kekerabatan yang harus dijaga. Ya, dia punya kewajiban berbakti kepada ayahnya meskipun sudah cerai dengan ibunya. Belum lagi warisan. Ya. Kalau ayahnya meninggal, dia berhak dapat warisan. Ya. Wahtijabi maharimihi wa aqaribihi anhu, dan berhijabnya mahram-mahramnya dan kerabat-kerabat darinya. Ya. Jadi kacau nanti ini. Wa rubbama tazawwaja zawat maharimihi, dan terkadang bisa jadi ia akan menikahi yaitu mahramnya, menikahi mahramnya. Wa hasala fi muqabalati dzalik ilhaquhu bi ghairi abih, dan terjadilah karena sebab hal itu menasabkan anak kepada yang bukan ayahnya. Wa thubutu tawabi dzalik minal irsi minhu walahu, demikian pula ditetapkan hal-hal yang mengikutinya, menyertainya. Jadi awali dengan menasabkan anak kepada yang bukan haknya, maka akan terjadi berbagai macam masalah minal irsi, berupa hak waris, minhu walahu, baik itu baginya atau haknya, ya, darinya atau haknya, ya. Nah, jadi ayah barunya, padahal dia bukan ayah kandung secara syar'i maupun biologis, ketika meninggal dunia ternyata harta itu diberikan kepada anak istrinya, padahal dia nggak berhak. Anaknya istri tidak berhak mendapatkan warisan dari suami ibu, ya, suami ibunya. Tapi karena si ibu ini merahasiakan kehamilan, akhirnya dia dapat warisan. Maka ini adalah kezaliman. Wa man ja'ala aqaribal mulhaqi bihi aqaribalahu, atau wa min ja'li aqaribil mulhaqi bihi aqaribalahu, dan juga menjadikan yaitu kerabat-kerabat yang dinasabkan kepadanya sebagai kerabat baginya, padahal tidak. Bayangkan, suami baru membawa anak laki-laki dari istri yang lama, Nah, istri baru yang habis dicerai suaminya dalam keadaan hamil yang disembunyikan, pada akhirnya melahirkan anak. Nah, si suami baru ini menyangka ini anak kandungnya, lahirlah perempuan. Maka kalau anak kandung, maka anak perempuan ini akan menjadi saudara seayah laki-laki, anak laki-laki dari suami baru tadi. Mahram bukan? Mahram. Kalau anak perempuan yang lahir ini betul-betul dari suami yang baru, mahram, saudari seayah, ya. Jadi suami istri ini kalau setelah menikah memiliki anak perempuan, maka anak perempuan ini adalah saudari seayah dari anak laki-laki dari suami baru tersebut. Tapi nyatanya kan ini bukan anaknya, ini anak laki-laki lain, anak mantan suaminya, harusnya bukan mahram. Sehingga ya kalau ketemu berhijab, tidak boleh berjabat tangan, boleh menikah, ya, akan kacau. Nah ini, wa fi dzalika minasyarri wal fasad, dan pada yang demikian itu terdapatlah yaitu keburukan dan kerusakan, ma la ya'lamuhu illa rabbul ibad, apa yang tidak diketahui kecuali hanya Allah, Tuhannya para hamba. Walau lam yakun fi dzalika illa iqamatuha ma'a man nikahuha batilun fi haqqihi, seandainya pada yang demikian itu tidak terjadi kecuali iqamatuha,
yaitu dia bersama ma'aman nikahuha batilun, yaitu bersama dengan laki-laki yang pernikahannya itu batil, fi haqqihi, bagi laki-laki tersebut, wa fihi al-israru 'ala al-kabiratil 'azimah, maka di dalamnya terdapat yaitu terus menerusnya perbuatan dosa yang besar, wa huwa zina, dan itu adalah zina, wahya zina, dan itu adalah zina, laka fa bidzalika syarran, ini saja cukup menjelaskan bahwa ini keburukan yang besar. Ya, jadi wanita yang ditalak dalam keadaan hamil harusnya masa iddahnya sampai ia melahirkan. Berarti ketika dia menikah di tengah-tengah masa iddah, itu nikahnya batil, nikahnya nggak sah. Ya, apa yang tadi kita sebutkan, anak yang lahir tidak dinasabkan kepada ayah aslinya, kemudian mahram-mahramnya nanti bagaimana, anak yang lahir ini tidak bisa berbakti kepada ayah kandung aslinya, ya, ada terjadi pemutusan silaturahim. Ini dampak dari apa? Dari pernikahan yang batil. Dan pernikahan yang batil namanya suami istri yang merasa itu pernikahan yang sah, ya akan kumpul, ya, jima antara suami istri. Kalau nikahnya batil, jimanya haram, dan itu dihukumi apa? Zina terus menerus. Nah, bayangkan seandainya tidak ada kerusakan yang lain, anggaplah tidak ada kerusakan yang lain melainkan ya hal ini, maka ini saja sudah kerusakan yang cukup besar. Laka fa bidzalika syarran, cukuplah ini sebagai sesuatu yang besar. Wa amma kitmanul haid, itu tadi menyembunyikan apa? Kehamilan. Kalau menyembunyikan haid, bi anista'jalat, yaitu dia terburu-buru, wa akhbarat bihi, dan dia mengabarkan bahwa dia haid, wa hiya kadzibatun, padahal itu dusta, fa fihi min inqita'i haqqi zauji anha, maka di situ ada pemutusan hak suami atas dirinya. Ya, harusnya dia belum haid, maksudnya mungkin belum haid yang ketiga. Haid yang pertama belum dirujuk, haid yang kedua belum dirujuk. Nah, ini mau haid yang ketiga nih. Mau haid yang ketiga. Si suami bertanya, "Sudah haid belum?" Istrinya mengatakan, "Sudah, Mas." Padahal apa? Belum. Karena apa? Istri merasa kalau saya ngomong belum haid, rujuk nanti. Jadi ya, karena melihat gelagat suaminya kayaknya nyesel nih, tapi si istri sudah tidak mau. Akhirnya dia mengampaikan, "Sudah haid, Mas, sudah pupus harapan Anda." Ya. Nah, ini ada hak suami yang dirampas oleh istri. Ya. Wa ibahatuha li ghairihi, dan dia menghalalkan sesuatu, membolehkan sesuatu untuk laki-laki lain. Artinya setelah itu kan akhirnya ya sudah pisah. Setelah pisah dia bisa menikah dengan laki-laki lain. Wa ma yatafarra'u an dzalika minasyarri kama dzakarna, dan bercabang dari hal yang demikian itu berupa keburukan sebagaimana yang kami jelaskan. Wa in kadzibat wa akhbarat bi'adami wujudil haid la tatulal iddah, dan apabila dia berdusta dan mengabarkan tidak adanya haid, maka tentu masa iddah ini akan lama. Fata'khudhu minhu nafaqatan ghaira wajibatin alaih, atau gini ya, wa in kadzabat, ini kebalikannya. Kalau tadi ngaku sudah apa? Ngaku sudah haid padahal belum, maka dia akan
menghilangkan hak suami. Suami punya hak untuk rujuk meskipun di akhir-akhir masa iddah. Tapi karena istri tidak mau, dia ingin bersegera menikah dengan laki-laki lain, akhirnya dia dusta. Saya sudah haid yang ketiga, sudah nggak bisa rujuk mas. Nah ini kebalikannya. Wa in kadzabat wa akhbarat bi adami wujudil haid. Jika dia dusta dan mengabarkan bahwa belum haid, ya, litatulal iddatu, agar masa iddahnya itu lebih lama, padahal haid tapi dia ngaku belum haid, ya. Masa iddahnya atau masa haid misalkan normalnya per 20 hari sekali, tapi dia korupsi, dia ngomong 30 hari. Jadi ketika hari ke-21 dia haid, tapi dia ngomong belum haid. Nanti haidnya kira-kira 10 hari lagi misalkan. Ya, fata'khudhu minhu nafaqatan ghaira wajibatin alaih. Maka si wanita yang ditalak dalam masa iddah ini akan mengambil nafkah yang sebenarnya tidak wajib diberikan oleh suaminya. Apalagi kalau sebenarnya itu sudah selesai masa iddah. Bal hiya suhtun 'alaiha muharramatun min jihatain. Maka nafkah semacam itu adalah suhud, yaitu haram, ya. Sama, haram min jihataini, dari dua sisi. Min kauniha la tastahiquhu. Sisi yang pertama, wanita ini tidak berhak. Ya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Karena sebenarnya masa iddahnya sudah habis. Jadi ini hampir sama dengan kasus yang pertama, yaitu berada di akhir-akhir masa iddah. Berada di akhir-akhir masa iddah. Anggaplah ini haid yang terakhir, haid yang terakhir, haid yang ketiga. Harusnya dia sudah haid, faktanya haid, tapi dia ngomong belum. Saya pengen 10 hari lagi masih mendapatkan nafkah. Nantilah hari ke-30 baru saya ngaku haid, baru saya sudah nggak diberi nafkah. Jadi dia mendapatkan nafkah 10 hari, katakanlah ya, itu haram. Kenapa? Karena begitu masa iddah telah selesai, suami, mantan suami tidak ada kewajiban apa? Memberi nafkah. Tapi karena si istri ini masih pingin dapat nafkah suaminya, maka dia ngaku belum haid. Kalau belum haid, ya berarti dia masih berada di masa iddah. Masa iddah suami masih wajib menafkahi. Ya. Belum lagi wa min kauniha nisbatuhu ila hukmi syar'i wa hiya kadzibah. Dan sisi kerusakan yang kedua, sisi keharaman yang kedua, yaitu dia menisbatkan sesuatu di dalam hukum syariat padahal dusta. Apa itu? Harusnya sudah pisah, tapi karena dia mengaku belum haid, sehingga ada hukum syariat yang dipermainkan. Wa rubbama raja'aha ba'da inqita'il iddah. Nah, ini yang lebih parah. Apa itu? Bisa jadi suaminya itu merujuknya di akhir-akhir masa iddah, padahal sudah habis masa iddahnya. Haid yang ketiga sudah selesai, tidak bisa dirujuk kembali. Meskipun nanti ada perincian ya, tidak bisa dirujuk kembali saat itu. Tapi karena si wanita ini ngomong, saya belum haid kok mas. Harapannya si istri apa? Si wanita ini masih mendapatkan nafkah. Tapi si suami, wah kebetulan saya nyesel nih, ya sudah kita rujuk saja. Nah, misalkan seperti itu, ya. Fayakunu dzalika sifahan, ya, likauniha ajnabiyatan anhu. Maka ini adalah bentuk hal yang menjijikkan, ya, zina, karena dia sudah menjadi wanita asing baginya. Ya. Falihadza qala ta'ala, dan karena inilah Allah Ta'ala berfirman, wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Dan tidak halal bagi wanita yang ditalak
untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim mereka, baik itu haid atau janin, jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Fasudurul kitman, maka munculnya penyembunyian ini, menyembunyikan apa yang ada di rahim, minhunna, dari wanita yang ditalak, dalilun ala adami imanihinna billahi wal yaumil akhir. Ini merupakan dalil tidak adanya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Wa illa, karena jika tidak, falau amanna billahi wal yaumil akhir, jika ia beriman kepada Allah dan hari akhir, wa arafna annahunna majziyatin an a'malihin, ya, dan dia tahu bahwasanya dia akan dibalas atas amalannya, lam yasdur minhunna syai'un min dzalik, maka tidak akan muncul dari mereka, dari wanita yang ditalak itu, sesuatu pun seperti itu, yaitu apa? Menyembunyikan apa yang ada di rahimnya, ya. Nah, jadi ketika mereka menyembunyikan sesuatu di rahimnya dengan alasan-alasan yang tadi kita sampaikan, maka ini menunjukkan ia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sebenar-benarnya. Wa fi dzalika, dan yang demikian itu pula, dalilun, terdapat dalil, ala qabuli khabaril mar'ah, yaitu diterimanya kabar atau persaksian seorang wanita, amma tukhbiru bihi an nafsiha, atas apa yang ia kabarkan tentang dirinya, minal amri alladhi la yattali'u alaihi ghairuha, dari perkara yang tidak bisa diketahui kecuali dirinya, orang lain tidak tahu, karena ini masalah yang ya hanya wanita yang tahu. Dia sedang, ya, lama kelamaan memang tahu kalau itu hamil misalkan, tapi di awal-awal masa hamil nggak ada yang tahu, ya, apalagi nggak diperiksakan. Tapi wanita ini tahu dia, apalagi dia mungkin sudah tes pen gitu ya, tes pack gitu ya, ya tes pen sampean listrik gitu ya, tes pack, ternyata hamil gitu ya, padahal dia sedang ditalak suaminya, dia sembunyikan itu, nggak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu. Maka secara asal persaksian wanita itu diterima terkait dengan dirinya, ya, kal haidi wal hamli wa nahwihi, seperti haid, hamil dan selainnya. Taib. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa bu'ulatuhun, dan suami mereka, ahaqqu biraddihinna fi dzalik, lebih berhak untuk mengembalikan mereka di dalam bingkai pernikahan, ai li azwajihinna, itu mereka para suami berhak, ya, madamat mutarabbisatan fi tilkal iddah, selama wanita itu masih berada di masa iddahnya, ayyarudduhunna ila nikahihin, itu suami mengembalikan istrinya ke dalam bingkai pernikahan, in aradu islaha, jika suami tersebut menginginkan islah, perbaikan, ay raghbatan wa ulfatan wa mawaddatan, itu suami ingin, ya, memiliki keinginan untuk kembali kepada istrinya, ya, ingin berlemah lembut kepada istrinya dan ingin mencintai kembali istrinya. Wa mafhumul ayat, dan yang dipahami dari ayat, annahum, bahwasanya mereka, yaitu suami, illam yuridul islah, jika mereka tidak ingin islah, falaisu bi ahaqqi raddihin, maka mereka tidak berhak untuk merujuk, ya. Rad itu maksudnya mengembalikan istri kepada dirinya, ya, artinya merujuknya. Fala yahillu lahum an yuraji'uhunna, maka tidak halal bagi suami untuk merujuk istrinya, liqasdil madarrati laha, dengan tujuan memadaratkan istrinya, wa tatwilil iddati alaiha, dan melamakan masa iddahnya. Ini suami juga perlu untuk
memperhatikan. Kalau tadi niatan istri yang tidak baik, dia menyembunyikan haid, menyembunyikan kehamilan, tujuannya supaya lebih cepat pisah. Kalau melamakan haid supaya mendapatkan nafkah. Nah, kali ini suami juga harus betul-betul perhatian atau memiliki tanggung jawab. Apa? Sebenarnya dia tidak mau merujuk istri. Di akhir-akhir masa iddah, ya, di akhir-akhir masa iddah, dia sengaja merujuk istrinya supaya memadaratkan istrinya. Wah, ini kalau saya nggak rujuk istri saya, begitu habis masa iddahnya dia kawin sama orang lain, ya, sedangkan saya belum dapat gantinya. Wah, nggak mau saya, ya. Jadi dia tidak mau istrinya itu leluasa menikah dengan laki-laki lain, padahal dia berhak. Tapi si suami sebenarnya nggak ingin rujuk sama istrinya, dia ingin berpisah sama istri, tapi dia nggak ridho kalau suaminya dapat suami lebih dulu. Akhirnya dirujuklah istrinya, meskipun nggak kumpul ya bisa, ya kamu saya rujuk dan sekarang kamu kembali menjadi istriku. Setelah itu ya tetap disia-sia, ya. Nah, nanti kalau si suami ini sudah ada gambaran wanita yang mau dinikahi, baru dia ceraikan lagi, ya. Talak 2. Tadi kan masih talak 1, anggaplah talak 1, tapi masa iddah sudah habis, maka wanita boleh nikah dengan laki-laki lain. Nanti akan kita bahas insyaallah. Ini talak 1 mau habis masa iddahnya, dirujuk, maka istri ini ya kembali, wanita ini menjadi istrinya. Maka ini hal yang zalim. Nah, kemudian ada pembahasan wahal yamliku dzalik ma'a hadzal qasd. Apakah suami memiliki hak untuk merujuk istri jika punya tujuan semacam ini? Fihi qaulan, di dalamnya ada 2 pendapat. Artinya suami ini sebenarnya sudah tidak menginginkan istrinya, tapi dia sengaja merujuk untuk memadaratkan dan merugikan istrinya. Maka apakah hak rujuk ini tetap dimiliki suami meskipun dia punya niat yang jahat kepada istrinya? Al-jumhur, jumhur ulama berpendapat ala annahu yamliku dzalik, bahwa suami tetap berhak, memiliki hak untuk merujuk ma'at tahrim, meskipun hukumnya haram. Artinya rujuknya sah, berarti si istri sudah nggak bisa lagi menikah dengan laki-laki lain. Karena apa? Belum habis masa iddah, dirujuk. Was-sahih, tetapi Syekh di sini, Syekh As-Sa'di rahimahullah berpendapat yang sahih, annahu idza lam yurid al-islah la yamliku dzalik. Kalau ternyata si suami ini bukan ingin islah, dia merujuk bukan karena ingin islah, memperbaiki hubungan dengan istri, fala yamliku dzalik, maka dia tidak memiliki hak rujuk. Artinya rujuknya tidak sah. Berarti apa? Masa iddah terus berlanjut hingga habis, lalu istri boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Kama huwa zahirul ayatil karimah, sebagaimana yang zahir dari ayat yang mulia. Nah, Allahu a'lam bissawab, sebenarnya masalah ini yang lebih tepat dikembalikan kepada hakim. Artinya begini, ketika si istri yang ditalak itu melihat gelagat suami nggak ada keinginan rujuk, ya akhirnya dibiarkan dalam masa iddah itu, dibiarkan tidak ada keinginan rujuk. Tapi di akhir-akhir masa iddah, menjelang habisnya masa iddah, si suami ini ada gelagat aneh, gelagat aneh yang mengindikasikan dia akan merujuk istrinya. Beneran, ternyata dia rujuk istrinya.
Nah, si istri merasa ini kayaknya aneh, lalu dia lapor kepada hakim. Hakim, saya punya bukti bahwa selama masa iddah dia nggak ada keinginan rujuk, tapi begitu masa iddah saya hampir habis, tiba-tiba dia merujuk saya. Tolong diputuskan, rujuknya nggak sah. Ya, lalu hakim mungkin memanggil suami, lalu memberikan pertanyaan, lalu mungkin dipanggillah saksi, misalnya ada ART, benar nggak apa kata si majikan wanitamu ini? Nah, digali informasi, ternyata disimpulkan oleh hakim, ternyata laki-laki ini memang tidak niat rujuk, dia hanya ingin merugikan istrinya, maka rujuknya diputuskan tidak sah. Nah, ini insya Allah aman, ya. Nah, jadi kita kembalikan kepada apa? Pihak yang berwenang. Taib. Kemudian wahadihi hikmatun ukhra fi hadat tarabbus. Nah, ini panjang semacam ini adalah hikmah pertama adanya masa iddah. Nah, sekarang hikmah berikutnya. Hikmah yang lain dalam pensyariatan masa iddah, wahia annahu rubbama, bahwasanya bisa jadi anna zaujaha, suami tersebut, nadima atau nadama, menyesal ala firaqihi laha, atas perpisahan dengan istrinya. Faju'ilat lahu hadhil muddah, maka dijadikanlah ada waktu penantian, liyartawiya atau liyatarawwa biha wa yaqta'a nadharahu, agar si suami ini berpikir matang dan dia bisa memastikan pandangannya apa yang harus diambil keputusan. Ya, artinya kalau tidak ada masa iddah, begitu cerai sudah langsung bisa, maka tidak ada artinya penyesalan. Tapi kalau ada masa iddah, menyesal sudah menceraikan, masih bisa apa? Rujuk. Selama masih masa iddah, ya, masih bisa rujuk. Wa hadha yadullu ala mahabbatihi ta'ala lil ulfati baina zawjaini. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu menyukai bersatunya dua pasangan. Wa karahatin lil firaq, yadullu ala karahatihi lil firaq. Allah sebenarnya membenci perpisahan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallahi at-talaq. Hal yang paling dibenci dalam urusan yang halal bagi Allah adalah at-talaq. Ya, sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah at-talaq. Ada perselisihan pendapat di antara para ulama tentang derajat hadis ini, namun ada ulama yang mensahihkannya. Artinya, anggaplah hadis ini diperselisihkan, maka kita tidak bisa memungkiri ada ulama yang mensahihkannya. Ya. Wa hadha khasun fit talaqir raj'i, namun ini khusus pada talak raj'i. Wa amma talaqul ba'in, adapun talak ba'in, falaisal ba'lu bi ahaqqi bi raj'atiha. Kalau talak ba'in, maka suami tidak berhak untuk merujuknya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini mau tidak mau kita akan membahas sedikit tentang fikih talak. Talak itu ada dua. Yang pertama talak raj'i, dan yang kedua talak ba'in. Yang pertama talak raj'i, dan yang kedua talak ba'in. Apa itu talak raj'i? Talak raj'i adalah talak yang masih bisa dirujuk. Talak yang masih bisa dirujuk, yaitu di masa iddah.
suami menceraikan istrinya 1 kali haid, 2 kali haid, sebelum 3 kali haid, maka talak di masa ini itu masih bisa dirujuk. Adapun yang kedua, talak bain, itu talak yang tidak bisa dirujuk. Dan ini ada 2. Talak bain bainunatus sughra dan bain bainatul kubra, atau bain sughra bain kubra. Itu ajalah. Talak bain sughra dan bain kubra. Sughra artinya apa? Kecil. Talak bain kecil itu talak yang tidak bisa dirujuk tetapi masih ada kesempatan untuk kembali. Loh, nggak bisa dirujuk tapi kok bisa kembali? Iya, dengan cara nikah dengan akad yang baru. Dan ini terjadi saat masa iddah talak 1 dan talak 2 sudah habis. Contoh, seorang suami mentalak istrinya, haid pertama, haid kedua, sebelum haid ketiga, ini masih talak apa? Talak raj'i. Begitu masa iddahnya habis, maka ini sudah menjadi talak bain, tapi bainnya masih sughra. Apa artinya sughra? Kecil. Bain artinya betul-betul pisah, nggak bisa rujuk nih. Tapi masih sughra, masih kecil, ada kemungkinan untuk kembali. Bagaimana caranya? Dengan akad nikah baru. Tapi ingat, nggak bisa otomatis langsung rujuk. Artinya, begitu masa iddah pada talak pertama habis, si istri merdeka. Merdeka dalam hal dia memutuskan nasibnya, bisa memutuskan nasib sendiri. Suami menyesal, mantan suami menyesal, saya mau kembali sama kamu. Waduh, tidak bisa, hati saya sudah tertutup. Ya, lo kan kita masih kembali, masih bisa kembali, masih bisa akad nikah baru. Iya, tapi kan aku nggak mau. Dia lebih memilih nikah dengan laki-laki lain. Boleh nggak gitu? Boleh. Karena hak merujuk sudah habis. Kemarin ketika saya masih haid pertama, kedua, dan belum haid ketiga, kamu kemana mas? Nah itu ya, kamu nggak ngerujuk saya. Begitu sekarang masa iddah habis, saya sudah bebas untuk memilih, kamu ingin kembali kepada saya tidak mau. Tapi kalau ternyata si mantan istri mau, boleh nggak? Boleh. Dengan apa? Akad nikah baru. Makanya disebut talak bain sughra. Nah nanti kalau ada terjadi permasalahan lagi, nah sebagian ulama berpendapat, maka kalau ada cerai lagi, ini sudah talak dua. Jadi nggak ada pemutihan loh ya. Balik talak satu lagi, terus gitulah. Talak 2 ya. Allah alam, setahu saya demikian. Nah itu talak bain sughra. Kalau talak bain kubra, maka ini talak yang tidak bisa dirujuk selamanya, kecuali apa? Apabila si istri menikah dengan laki-laki lain secara normal, bukan karena settingan, lalu cerai dan sudah habis masa iddah, lalu bisa menikah lagi dengan mantan suaminya. Nah talak bain kubra itu berarti adalah talak yang sudah habis, talak 3 yang sudah habis masa iddahnya, atau talak 3 saja sudah. Talak 3 kan nggak bisa dirujuk. Begitu jatuh talak 3 maka nggak bisa dirujuk. Nah masalahnya talak 3 ini, wallahu a'lam bishawab, harus benar-benar didahului talak 1 dan talak 2.
tidak bisa, yang sahih tidak bisa sekali jatuh langsung talak 3. Kamu saya talak 3 dalam satu kali apa? Pemutusan talak. Yang sahih ini tidak bisa. Ya, meskipun ada sebagian ulama berpendapat jatuh. Jadi nggak pakai talak 1 dan 2. Maka ini wallahu alam tidak benar. Jadi talak 3 itu harus didahului oleh talak 1 dan 2. Talak 1, ya, talak 1 selama masa iddah dirujuk, nah sudah kembali ke pernikahan tanpa perlu akad baru, akad nikah baru. Ada masalah talak 2. Talak 2. Ketika masa iddah berjalan nyesal, akhirnya dirujuk. Nah, begitu talak 3, nah ini sudah apa? Bain kubra. Taib. Kemudian jadi falaisal ba'lu bi ahaqqi raj'atiha bi ahaqqi bi raj'atiha. Adapun talak bain, maka tidak ada hak bagi suami untuk merujuk kembali. Bal in taradaya 'ala taraju, bahkan kalaupun keduanya itu ridha untuk rujuk, fala budda min aqdin jadidin mujtama'ish syurut, maka harus dengan akad baru dan terkumpul syarat-syarat pernikahan seperti yang sebelumnya. Harus ada apa? Wali, maharnya baru, ada saksi, ya. Kalau pasangan ini saling ridha untuk kembali, tapi sekali lagi ini bukan rujuk sebenarnya, tetapi nikah baru, nikahlah lagi. Taib. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi wanita ia memiliki hak sebagaimana ia memiliki kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Ay walin nisa'i ala bu'ulatihinna minal huquq, yaitu para wanita memiliki hak yang wajib ditunaikan suami mereka, minal huquq, berupa hak-hak, wal lawazim, dan kewajiban-kewajiban, mithlul ladzi alaihinna li azwajihinna minal huquqil lazimati wal mustahabbah, semisal dengan kewajiban mereka para istri terhadap suami mereka berupa hak, ya, dan kewajiban dan yang dianjurkan, hal-hal yang dianjurkan. Taib. Jadi di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Maha Adil. Sebagaimana istri memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada suami, maka istri juga memiliki hak yang wajib ditunaikan suami. Dan pembahasan tentang hak dan kewajiban ini saling berlawanan. Kalau kita mengatakan hak suami, berarti itu kewajiban siapa? Istri. Kalau kita mengatakan hak istri, maka itu berarti kewajiban suami. Ya, kewajiban pasangan itu merupakan hak pasangan yang lainnya. Hak pasangan merupakan kewajiban dari pasangan yang lainnya. Wa marji'ul huquqi baina zawjain, dan yang menjadi rujukan, yang menjadi dasar menetapkan hak antara suami istri, yarji'u ilal ma'ruf, itu kembali kepada al-ma'ruf. Al-ma'ruf memang sering kita artikan dengan hal yang baik, dengan cara yang baik. Namun al-ma'ruf juga bisa bermakna sesuai dengan yang dikenal dalam uruf. Apa uruf? Adat kebiasaan. Ya. Jadi dengan cara yang baik sesuai dengan adat kebiasaan. Wa huwal 'adatul jariyatu fi dzalikal balad, yaitu adat kebiasaan yang berjalan pada negeri tersebut. Wa dzalikaz zaman,
dan zaman tersebut min mithliha li mithlihi, bagi wanita yang semisalnya terhadap wanita yang semisalnya. Ya, artinya apa? Mungkin saja hak seorang putri raja yang menjadi istri orang lain beda dengan hak wanita biasa. Ya, jadi harus betul-betul dilihat. Ya, dari segi apa? Tempat, dari segi waktu, dan dari segi kedudukan wanita tersebut. Wa yakhtalifu dzalik, dan itu bisa berbeda. Adanya perbedaan biikhtilafil azminati wal amkinati. Bisa terjadi perbedaan hak-hak tersebut biikhtilafil azminati wal amkinati, dengan perbedaan zaman dan tempat. Wal ahwali wal ashkhasi wal awaid, perbedaan keadaan, perbedaan orang, ya mungkin status sosial seseorang, wal awaid, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Wa fi hadza dalilun, dan di dalam hal ini terdapat dalil ala anna nafaqah, bahwasanya nafkah, wal kiswah, pakaian, wal muasyarah, pergaulan, wal maskan, tempat tinggal, wa kadzalikal wata', demikian pula yaitu berhubungan suami istri, al kullu yarji'u ilal ma'ruf, maka semua itu masing-masing kembali kepada uruf yang baik. Ya, jadi uruf masyarakat ini misalkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat ini bahwa seorang istri berhak mendapatkan uang belanja nominalnya sekian, misalkan di masyarakat ini dan di masa ini, ya, berhak mendapatkan pakaian sekian helai dalam waktu 1 tahun misalkan, berhak mendapatkan yaitu tempat tinggal minimal seperti ini misalkan. Itu kembali kepada apa? Uruf. Ya, kembali kepada uruf. Fahadha mujibul aqdil mutlak, dan inilah yang menjadi konsekuensi akad secara mutlak. Ya. Jadi sebelum menikah hendaknya kita mengetahui dulu adat masyarakat setempat atau adat wanita yang akan kita nikahi itu seperti apa kebiasaannya. Makanya Allahu a'lam bishawab, kita tidak boleh mencela suatu kebiasaan yang memang sudah berlaku di sana. Tentang apa? Tentang tingginya mahar di suatu daerah. Kalau nikah sama wanita dari suku A, maka mahar minimalnya sekian. Ini sudah menjadi uruf mereka. Ya kita tidak berhak untuk mencela mereka. Kalau nggak mampu, ya jangan menikah dengan wanita dari sana. Ya, tapi kalau Anda ingin menikahi wanita dari sana dan pihak keluarga menuntut haknya untuk menjalankan uruf yang berlaku, ya kita harus penuhi. Ya, kecuali mereka mau mengalah, ya sudahlah, tidak usah ikuti adat yang ada, cukup maharnya sekian saja, kami ridho. Itu beda lagi. Tapi kalau mereka kekeh untuk menjalankan, yaitu menetapkan mahar sesuai dengan kebiasaan, ya kita tidak bisa memaksakan. Kita tidak boleh menolak. Maka tinggalkan atau penuhi hak mereka. Wa amma ma'asyart, adapun dengan syarat, fa'ala syartihima, ini beda lagi. Ya, misalkan suami atau calon suami ketika menikah
dia mempersyaratkan kepada istrinya, nanti kalau kita nikah tolong penetapan hak itu misalkan sesuai dengan kemampuan saya, misalkan ya. Jadi misalkan dia tinggal di kota yang rata-rata wanita di sana mendapatkan uang belanja minimal nih misalkan 10 juta sebulan minimal. Lalu dia keberatan, calon suami keberatan, maaf dek saya nggak bisa nikahi sama kamu karena terlalu besar uang belanja yang menjadi uruf masyarakat di sekitarmu. Lalu si istri mungkin ngalah gitu ya, maka suami mempersyaratkan, ya sudah, kalau emang kamu mau ngalah ya saya akan menikahimu, tapi dengan syarat untuk masalah uang belanja tidak ngikuti UMR UMR ya, tidak ngikuti nafkah minimum regional gitu ya, NMR berarti ya, tidak mengikuti ya. Saya tahu di sini tuh wanita-wanita mendapatkan minimal sebulan 10 juta, saya tidak mampu deh gitu ya. Maka kalau kamu menerima persyaratan saya nikahi kamu. Ya udah saya terima syaratnya. Ya berarti istri tidak berhak menuntut sebagaimana para wanita yang semisalnya di masyarakatnya. Ya, fa'ala syartihima. Maka ini kembali kepada syarat mereka berdua. Illa syartan ahalla haraman, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram, au harrama halalan, atau yang mengharamkan yang halal. Ini enggak boleh. Jadi ini kembali pada satu kaidah yang juga merupakan nas dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna inda syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan persyaratan mereka. Kalau sudah menerima persyaratan yang telah ditetapkan, maka wajib dijalankan meskipun ini menyelisihi uruf, uruf ya. Secara asal uruf itu wajib untuk dijadikan rujukan dalam masalah hak dan kewajiban ya, asalkan urufnya ma'ruf, baik, tidak melanggar syariat. Tetapi kalau terjadi persyaratan, yaitu terjadi kesepakatan yang menyelisih uruf dan keduanya saling ridha, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa sedikit pembahasan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah. Masih di ayat ke 228. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya biidznillah. Ya, silakan. Sebentar, ada anak menikah dalam keadaan sudah hamil, kemudian ini permasalahan yang tidak sederhana ya, artinya cukup pelik karena ada perbedaan pendapat di antara para ulama, khususnya bagi anak hasil zina dari wanita yang tidak bersuami, masih gadis, zina dengan laki-laki lalu hamil. Maka ini bukan berarti kita meremehkan, menggampangkan dan membuka peluang hal yang tidak baik, tetapi memang jujur saja ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat dinasabkan kepada suaminya. Ketika yang menikahi wanita yang telah dia zinai tadi, yang menikahi wanita ini yang telah menzinai tadi. Jadi ketika bayi itu lahir, ada di antara ulama yang berpendapat bayi ini dinasabkan kepada suami sahnya
ibu dari bayi tersebut. Siapa? Ya kebetulan yang menikahi, ya yang menzinai, ya maka itu bapak kandungnya sah. Nah ini sekali lagi diperdebatkan. Makanya kalau ada yang menganggap tidak menjadi mahram, ya berarti mengikuti pendapat yang tidak menganggap sah, ya tidak menganggap nasab anak itu dinasabkan kepada ayahnya yang menikahi wanita yang dizinai tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Tidak ada? Baik, jika demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.